بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Malam ini kita kembali diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidul Arba', mengenal kaidah-kaidah dasar di dalam ilmu akidah terkait dengan tauhid dan syirik, ya, terkait pemahaman dasar terhadap tauhid dan syirik, ya. Mengenal tauhid dan syirik dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas kaidah yang pertama, al-qaidatul ula, yakni orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menetapkan tauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kaidah al-tsaniyah kita akan melanjutkan pembahasan ini, ya. Ini masih menjelaskan tentang orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu. Jadi apa yang mereka lakukan? Untuk itu langsung kita silakan Pak Teguh untuk baca di halaman 93, ya. Kita lanjutkan di halaman 93 insyaallah. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، بارك الله فيك. القاعدة الثانية، قاعدة yang kedua, أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Kaidah yang kedua, ini lagi
Ini kaidah, sekali lagi kaidah ini untuk membantu kita memahami syirik, memahami hakikat syirik, ya. Jadi kaidah yang kedua ini kelanjutan dari kaidah yang pertama. Sesungguhnya mereka, siapa yang disebut dengan mereka? Ya, mereka yang di kaidah yang pertama itu, bahwa mereka menetapkan tauhid rububiyah, itu maksudnya. Di kaidah yang pertama kita sudah membahas tentang orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Nah, di kaidah yang kedua ini masih apa yang mereka lakukan. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Sungguhnya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liyuqarribuna illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami tidak berdoa kepada mereka dan tidak menghadap kepada mereka melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat di sisi Allah, ya. Dan ini dijelaskan oleh beliau di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 3, fadalil qurbah qauluhu ta'ala, dalil tentang mendekatkan diri kepada Allah itu yakni firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain dari Allah, mereka yang mengambil selain dari Allah itu sebagai wali atau sebagai pelindung, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan agar mereka yang kami ibadahi itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah yang menjadi hakim yang menghukumi di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzdzab man kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat kafir, ya. Adapun dalil tentang syafaat di sini disebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Surah Yunus ayat 18, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu apa yang tidak mampu memberi mudarat atau tidak mampu mendatangkan manfaat, tidak mampu menolak mudarat dan tidak mampu mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, mereka berkata, haula'i, mereka ini, artinya mereka yang mereka sembah itu, syufa'auna indallah, mereka ini memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, ayol ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kalimat pendek sebenarnya tetapi mengandung makna yang sangat dalam, ya. Syekh Asy-Syastri hafizahullah ta'ala menjelaskan kaidah yang kedua ini adalah bahwa orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga mengatakan, kami tidak berdoa kepada selain Allah kecuali supaya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat syafaat dari mereka, ya. Jadi mereka punya dalil, ya, tapi dalilnya itu tadi dalil datang dari diri mereka sendiri. Mereka bikin dalil sendiri. Kenapa mereka menyembah kepada selain Allah? Kenapa mereka menjadikan selain Allah itu sebagai sesembahan? Jadi dalil mereka agar kami lebih dekat lagi dengan Allah, agar kami mendapatkan syafaat di sisi Allah dari mereka. Kata beliau hafizahullah, kaidah ini membantah pemahaman orang-orang yang berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah seperti nabi, orang saleh,
dan menjelaskan bahwa semua argumentasi yang dipakai untuk mengklaim adanya syafaat dari orang atau benda yang mereka sembah hanyalah argumentasi yang batil, yang tidak berharga. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau ada orang yang mengatakan kami datang ke kuburan, menyembah kuburan, minta tolong ke kuburan, atau berdoa ke kuburan, berkurban di kuburan, bernazar di kuburan, untuk kuburan, itu tak lain tak bukan adalah agar kami lebih dekat lagi dengan Allah. Maka kata beliau, ini dalilnya yang menjelaskan bahwa apa yang mereka katakan ini batil, tidak bisa diterima. Syubhat orang-orang musyrik, para pelaku kemusyrikan yang mempersembahkan ibadah kepada orang-orang yang mereka anggap wali atau kuburan tertentu. Apabila mereka ditanya, bukankah ibadah hanya boleh untuk Allah semata? Mengapa kalian menyembah para wali dan orang-orang yang sudah meninggal? Kalian berdoa kepadanya, bernazar untuk mereka, menyembelih hewan kurban, bahkan kalian salat kepada mereka. Maka apa jawab mereka? Para wali itu memiliki kedudukan yang khusus di sisi Allah. Inilah akidah sebahagian umat Islam. Ya. Inilah akidah sebahagian umat Islam, mereka-mereka yang tidak mengerti tentang tauhid dan hakikat syirik. Apa kata mereka? Mereka yang kami datangi kuburannya itu, mereka ini adalah para wali yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah, sehingga mereka nanti akan mendekatkan kami kepada Allah dan memberikan syafaat. Dan ini betul-betul menjadi keyakinan di tengah-tengah sebahagian masyarakat Islam. Di masyarakat awam, ya, ini benar-benar menjadi keyakinan. Jadi mereka itu betul-betul meyakini ada kuburan-kuburan wali atau orang-orang yang dianggap wali oleh mereka itu benar-benar dapat memberikan syafaat di sisi Allah, benar-benar dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Mungkin juga mereka akan mengatakan, kami butuh seorang yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah dan menjadi penyambung antara kami dengan mereka. Artinya ini dijadikan sebagai wasilah. Ini mengingatkan kita dengan, di sini tidak dijelaskan tentang hukum wasilah secara khususnya, tapi kan kita singgung insyaallah bagaimana wasilah yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum tawassul, ya. Hukum tawassul di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Di sini tidak dijelaskan secara khususnya, tapi akan kita singgung juga. Ya. Ayul ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jawaban dari syubhat ini, Allah Subhanahu wa taala membantah syubhat yang mereka lontarkan ini. Allah menjelaskan bahwa syubhat semacam ini bukanlah syubhat yang baru. Ya, artinya di dalam Al-Qur'an, kalau orang-orang musyrik, terutama sekali orang-orang musyrik di zaman kita hari ini, ya, mereka mengatakan kami datang ke kuburannya, kami datang ke kuburan wali ini agar kami mendapatkan syafaat. Karena para wali ini adalah orang-orang saleh yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami beribadah kepada mereka tak lain tak bukan untuk mendapatkan syafaat itu dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu salah? Ini kalau ke orang awam itu membekas di hati mereka. Itu membekas di hati mereka itu. Katakan kepada mereka, nih, Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kuburan wali. Tahukah Bapak Ibu siapa yang di dalam ini? Ini wali Allah, orang saleh, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita langsung kepada Allah, bisa jadi nggak sampai. Tapi kalau melalui mereka, kita bisa sampai. Apa yang kita inginkan? Kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin dapat syafaat, mereka mampu mendatangkan itu. Itu kalau ke orang awam, orang-orang nggak ngerti agama gitu, itu masuk ke dalam hati mereka, masuk langsung itu. Makanya banyak di tengah-tengah kita ini yang sengaja datang ke kuburan-kuburan wali itu untuk minta apa?
minta barokah, minta rezeki, minta selamat, minta ya, atau mungkin pengen lebih soleh lagi gitu maksudnya, pengen lebih dekat lagi dengan Allah, pengen menjadi wali seperti yang dia sembah itu, orang wali ini, saya pengen seperti wali ini, maka dia mendatangi wali tersebut. Bagaimana caranya kamu kok bisa menjadi wali gitu, jadi nanya kepada wali supaya dia nanti kalau dia mati juga disembah seperti itu. Ayat ikhwah, na'udzubillah. Maka Allah menjelaskan ini lagu lama gitu bahasanya, sudah dilakukan oleh orang-orang tempo dulu ya. Bahkan jauh sebelum Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada model-model begini gitu. Orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang kita sampaikan tadi itu ya, melakukan hal yang sama. Jadi mereka beribadah kepada patung orang-orang saleh ya. Di tengah-tengah mereka itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk agar mereka lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi kalau kita lihat ini tujuannya itu bagus ya, maksudnya itu baik gitu, maksudnya baik gitu, maksudnya untuk apa? Supaya lebih dekat lagi dengan Allah, supaya dapat syafaat, itu kan baik gitu. Nah, makanya nanti mentok-mentoknya dalil, masa orang mau berbuat baik aja nggak boleh? Nah, itu mentok-mentoknya dalil itu nanti. Masa orang mau berbuat baik aja nggak boleh? Mereka mengatakan bahwa para wali itu adalah orang-orang saleh yang melalui orang-orang itu para pelaku syirik tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau hafizahullah, sebagaimana diketahui bahwa di antara kaum Nabi Nuh terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya yang melakukan perbuatan syirik itu. Apa sebabnya? Ya hampir sama dengan ini. Ini bahkan ribuan tahun jauh sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasannya itu sama. Jadi ada orang saleh itu bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini dalam surah Nuh ayat 71 ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dalam surah Nuh itu Allah sebutkan, mereka berkata kepada kaumnya, jangan kalian tinggalkan beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita, jangan kalian tinggalkan menyembah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka ini? Mereka ini orang-orang saleh yang pernah membimbing mereka, hidup di tengah-tengah mereka. Mereka kenal agama, tahu dengan agama ini karena orang-orang saleh ini. Sehingga ketika orang-orang saleh ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka seperti kehilangan arah, kehilangan semangat, tidak ada kesungguhan di dalam beramal. Akhirnya apa yang terjadi? Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, syaitan ya membisikkan kepada mereka. Tapi di awal itu malah disebutkan tidak. Nanti kalau setelah patung itu jadi baru nanti dibisikkan oleh syaitan. Maka mereka yang kehilangan orang-orang saleh ini itu punya satu ide. Apa idenya? Kita bikin patung mereka. Bikinlah patung Wad. Bikin patungnya Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang saleh ya. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi disebutkan orang-orang ini bukan umatnya Nabi Nuh. Orang saleh ini, karena Nabi Nuh nanti setelah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki akidah mereka. Ini orang saleh sebelum Nabi Nuh. Ya. Yang 5 orang ini. Maka dibuatlah patung. Untuk apa patung ini? Patung ini untuk menyemangati mereka.
di dalam beribadah, supaya mereka sungguh-sungguh lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah, supaya mereka bisa sampai maksud dan tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau mereka lagi lemas, enggak semangat itu lihat patung. Lihat patung guru-gurunya itu, semangat lagi. Ya, jadi seakan-akan kalau melihat patung guru itu seperti bertemu guru. Seakan-akan gurunya memberikan kalian jangan malas-malasan nih ibadah. Kalian jangan tidak beribadah, maka beribadahlah mereka. Ya. Ini juga disebutkan oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya terkait dengan hal ini. Nah kan itu lagu lama, ya. Lagu lama, jadi ribuan tahun yang lampau, kita nggak tahu itu. Yang jelas Nabi Nuh itu disebutkan 1000 tahun setelah Nabi Adam. Dan satu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan jarak antara Nabi Adam dengan Nuh itu 1000 tahun. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kalau kita lihat Nabi Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Kalau Nabi yang pertama Nabi Adam, nanti ada dari anak Nabi Adam itu namanya Syith, itu juga Nabi. Nah di bawahnya Syith ini, itu nanti ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh. Ayol ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Dalam surah Al-A'raf ayat 59, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar di hari kiamat kelak. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sudah mengingatkan mereka dari kesyirikan itu. Ayol ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Dulu di zaman jahiliyah sebelum Nabi SAW dilahirkan, dan sampai tentu ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang yang saleh bernama Lata, nanti ada Uzza, ya. Ada Lata, ada Uzza. Lata ini orang yang saleh. Di sini disebutkan Lata itu aslinya adalah orang yang saleh dari salah satu suku di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dia bekerja sebagai membuat roti, ya, pengadon, pembuat roti untuk para jamaah haji. Jadi kalau dulu itu al-ikhwah, orang saleh itu ditandai dengan apa? Dengan pelayanan mereka terhadap jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Arab pada saat itu. Makanya kakek Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib itu dikenal orang yang sangat saleh. Sangat saleh. Kenapa? Karena beliau pemegang kunci Ka'bah, kemudian beliau adalah orang yang langsung melayani dengan tangan beliau, dengan diri beliau, seluruh jamaah haji itu memberikan makanan. Dia membuat adonan roti sendiri, kemudian memberikan roti kepada orang-orang jamaah haji. Dikenal sangat saleh. Ya, versi itu ya pada saat itu. Tapi Nabi kan belum ada pada saat itu. Kakek Nabi dikenal sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, kemudian senang melayani rakyatnya. Terutama sekali ketika terjadi di bulan haji, dia memberikan pelayanan luar biasa. Nanti bisa baca nanti dalam sirah Nabawiyah bagaimana kakek Nabi itu menjadi pelayan bagi jamaah haji. Dia pemimpin besar, tapi dia tidak merasa rendah melayani, karena itu menjadi satu kehormatan tersendiri di sisi bangsa Arab ketika itu. Nah, Lata ini sebelumnya disebutkan sebelum kakek Nabi, ya. Sebelum kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Lata. Kita kenakan Lata dan Uzza, kan? Lata, Uzza. Dalam Al-Qur'an juga disebut Lata dan Uzza. Manat, Lata dan Uzza, ada 3 itu. Ya. Nah, sini Lata ini disebutkan
adalah seseorang yang saleh yang ketika itu dia seorang pengadon roti atau pembuat roti untuk para jamaah haji. Dia senantiasa beramal saleh, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah dia wafat, maka patungnya dibuat kemudian disembah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ketika ditanya kepada mereka, untuk apa nih menyembah Lata ini? Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya kan sama itu kan? Apa bedanya dengan umat Nabi Nuh tadi? Ya sama saja. Jadi cerita umat Nabi Nuh itu, setelah si pembuat patung, generasi pembuat patung ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah generasi-generasi berikutnya. Nah, di situ dibisiki oleh syaitan, dulu patung ini dibuat oleh bapakmu, oleh kakek buyutmu. Ini bukan cuman buat motivasi, tapi juga untuk disembah. Nah, itulah penyembahan patung berhala awal terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, disebutkan oleh para ulama. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bantahan seperti ini adalah bantahan yang sama untuk orang-orang yang beribadah di kuburan, yang mereka menganggap orang di kuburan itu adalah para wali, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami datang ke kubur mereka untuk mendekatkan kami kepada Allah, agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah. Kami meminta untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syubhat ini sekali lagi adalah dalih, bukan dalil ya, dalihnya orang-orang di masa jahiliyah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kepada mereka, ya, yang mereka menggunakan bahasa yang sama. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dalam surah Az-Zumar ayat 3 misalnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah. Ini kelanjutan dari ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yakni berhala-berhala tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ayat ikhwah. Namun ya, sekali lagi argumentasi mereka ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun membantah mereka dengan dengan firman-Nya, innallaha yahkumu bainahum. Allah yang akan memutuskan, mengadili di antara mereka. Maksudnya Allah akan menjelaskan kebenaran kepada mereka, fi ma hum fihi yakhtalifun, tentang masalah yang mereka perselisihkan di dalamnya. Jadi mereka sendiri sebenarnya tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan itu. Ada dari mereka itu yang tidak setuju sebenarnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta lagi sangat kufur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan di sini ada penjelasan yang kalau kata ana cukup baik untuk kita berikan perhatian. Bahkan kata beliau, ya, kalau kita teliti lebih dalam tentang kondisi orang-orang yang menyembah kuburan wali, mereka ini sebenarnya tidak hanya melakukan kemusyrikan dalam uluhiyahnya Allah, tapi juga syirik di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya syirik di dalam uluhiyahnya Allah, tapi juga rububiyahnya. Apa buktinya? Ya, ketika mereka katakan, mengapa kalian mempersembahkan sembelihan hewan kepada para wali, kepada kuburan ini? Apa jawab mereka? Untuk menangkal bahaya, agar kami dilindungi dari mara bahaya. Berapa banyaknya sembelihan-sembelihan yang dilakukan, ya, sembelihan-sembelihan yang dilakukan itu
itu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk melindungi diri mereka dari mara bahaya. Betul tidak? Atau apa bahasanya, supaya lebih banyak lagi manfaat didapat. Ada istilahnya sedekah apa? Sedekah laut ya. Sedekah laut itu. Disembelih kerbau, kemudian dipersembahkan untuk laut, supaya apa? Supaya tangkapan nelayan mereka lebih banyak, itu maksudnya. Atau ada sedekah, apa istilahnya itu, nanti dilakukan penyembelihan supaya hasil panen mereka melimpah gitu. Nah ini kan sebenarnya apa itu? Bukan lagi uluhiyah itu sebenarnya, itu rububiyah. Kaitannya itu dengan rububiyah itu. Dan ini real terjadi di masyarakat kita. Ya, kenapa ini dilakukan misalnya? Ada pembangunan rumah, nanti dilakukan penyembelihan, membuat bangunan itu, atau bangun jembatan. Ada enggak itu sembelihan-sembelihan yang dilakukan khusus untuk itu? Itu untuk apa maksudnya? Ya supaya jembatannya enggak ambruk gitu, atau supaya bangunan rumah ini kokoh, atau kita dihindarkan dari mara bahaya, atau dari sial, atau apalah namanya gitu. Pokoknya penyembelihan dilakukan untuk itu. Itu apa namanya? Ini syiriknya sudah masuk kepada syirik rububiyah. Sedangkan orang-orang dulu ya, di zaman Nabi SAW itu mereka syiriknya hanya syirik uluhiyah. Kita sudah sampaikan ini dalam pembahasan kita ini. Mereka itu syiriknya hanya syirik uluhiyah. Kalau rububiyah, mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat yakin. Nah, ini ada satu riwayatnya. Sayang riwayat ini dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Riwayat ini dari Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li abi. Rasulullah bersabda kepada ayahku, kata Imran bin Husain, "Ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan?" Ya, berapa Tuhan yang kau sembah hari ini? Berapa Tuhan yang kau sembah waktu itu, ya? Pada hari itu, atau mungkin pada hari ini. Qala abi sab'ah. Aku menyembah Tuhan 7. Jadi orang-orang musyrik dulu itu menyembah Tuhan ada 7. Ada Tuhan. Kemudian sittata fil ardi wa wahidan fis sama. 6 adanya di bumi, Tuhan itu 1 lagi ada di langit. Qala fa ayyuhum ta'uddu li raghbatihi wa rahbatihi. Kata Nabi SAW, Tuhan yang mana yang engkau pilih ketika engkau khawatir dan berharap, engkau takut dan ketika engkau berharap? Apa jawabnya? Qala alladzi fis sama, yaitu Tuhan yang ada di langit. Tuhan yang mana yang engkau pilih ketika engkau berada dalam keadaan takut atau dalam keadaan berharap? Pada saat engkau berharap dan saat engkau takut, apa yang dia katakan? Aku memilih Tuhan yang ada di langit. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qal ya Husain, ama innaka law aslamta 'allamtuka kalimatain yanfa'anik. Wahai Husain, kalau engkau mau masuk Islam, aku akan mengajarkan kepada engkau 2 kalimat yang bermanfaat bagimu. Qala falamma aslama Husain, kata Imran, ini anaknya Husain, tatkala Husain masuk Islam, ya. Qala ya Rasulullah, 'allimnil kalimatain allati wa'adtani. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku 2 kalimat yang telah engkau janjikan kepadaku kalau aku masuk Islam. Apa jawab Nabi? Qala Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku kecerdasan, petunjuk, bimbingan, wa'idni min syarri nafsi, dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi artinya apa? Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kesyirikan yang terjadi hari ini, ya,
kesyirikan yang terjadi hari ini itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Rasulullah itu orang berbuat syirik itu hanya dalam masalah uluhiyah, dalam masalah penyembahan. Mereka menyembah kepada selain Allah, ya. Tapi mereka kalau minta tolong tetap kepada Allah. Mereka tidak pernah minta tolong kepada berhala-berhala. Mereka minta tolong kepada selain Allah. Mereka minta tolong hanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya paceklik gitu, pada siapa mereka minta? Kepada Allah. Itu sahih riwayatnya. Saat Nabi SAW masih kecil, Nabi masih kecil pada saat itu, maka terjadilah paceklik. Ini ada dalam sirah Nabawiyah disebutkan. Maka pada saat itu Abu Talib mengajak anak-anak kecil. Salah satu di antaranya adalah tangan Nabi itu yang dipegang tuh. Karena mereka meyakini anak kecil ini bersih suci. Apalagi Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah tampak perbedaannya. Para dukun-dukun saja, ahli sihir yang pada saat itu kalau melihat Nabi itu mereka ketakutan. Berubah wajah mereka kalau melihat Nabi. Jadi Nabi itu pernah diajak ke pasar gitu misalnya, dilihat oleh dukun atau apa, itu mereka langsung berubah wajah mereka melihat Nabi itu. Nah, anak-anak kecil ini diyakini mereka ini bersih, suci. Mereka ini diajak ke lapangan gitu, kemudian menengadah ke langit. Minta kepada siapa? Bukan kepada berhala, minta kepada Allah Subhanahu, karena mereka yakin yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada berhala, bukan. Al-ikhwah, ini sahih. Jadi orang musyrik dulu kalau urusan meminta sesuatu, minta manfaat, didatangkan manfaat, ditolak dari madarat, hal yang mencelakakan diri mereka. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah minta kepada selain Allah. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Pada diri kita, umat Islam, kita minta kepada selain Allah. Kadang-kadang dalih saja ya, untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah, itu dalih saja. Untuk mendapatkan syafaat itu dalih saja. Yang pada hakikatnya apa? Mereka meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, seperti yang kita katakan, minta berkah, minta rezeki, minta sehat, minta selamat. Ya, ayolah ikhwah, ikhwan fiddin, rahimani rahimakumullah jami'an. Jadi ini syirik terjadi pada kedua haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak uluhiyahnya Allah itu yang paling besar, kemudian yang kedua hak rububiyahnya Allah. Masih ada waktu, Pak Teguh? Mungkin dibaca dulu matanya, ini halaman 101 ini. Nanti kalau sempat kita jelaskan pada ba'da insyaallah. والشفاعة منفية ما كانت ولكن من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تقبل من الله. والشافع مقوم بالشفاعة والمشفوع له يأخذ الله قولا وعملا مع الإذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. والشفاعة syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Yaitu syafaat yang tertolak, manfiyah, yang tidak diakui, tertolak atau tidak diakui, wa syafa'atun musbatatun, syafaat yang diakui atau syafaat yang diterima. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Maka syafaat manfiyah, syafaat yang ditolak atau tidak diterima itu makanat, yaitu syafaat tutlabu min ghairillah, syafaat yang dimintakan kepada selain Allah, fima la yaqdiru illallah alaihi illallah,
terhadap perkara-perkara yang sejatinya tidak ada yang mampu terhadap perkara tersebut, tidak ada yang mampu untuk mendatangkannya kalau tiba di manfaat, tidak ada yang mampu menolaknya kalau tiba di mudarat, illallah, kecuali Allah. Nah ini apa namanya? Syafa'ah manfiyah, syafaat yang tidak diterima atau syafaat yang ditolak. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan apa yang telah direzekikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi la bay'un fihi wala khullah, ya, tidak berlaku lagi apa namanya di sini jual beli, ya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, wala khullatun, tidak ada lagi persaudaraan, persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Apa maksudnya? Ayat ini menafikan itu. Nanti akan kita lihat, ya. Ayat ini menafikan syafaat. Artinya di hari kiamat kelak itu ada syafaat-syafaat yang sudah tidak lagi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini bisa saja dia memberikan syafaat. Nanti pembahasan tentang syafaat ini, ayolah ikhwah, disebutkan oleh para ulama, syafaat itu ada di dunia, ada syafaat akhirat. Kalau syafaat di dunia ini apa contohnya? Ya, seperti baik pertolongan langsung, ya, pertolongan langsung maupun pertolongan tidak langsung. Pertolongan langsung itu maksudnya kalau kita membantu orang kesusahan kita bantu. Itu syafaat. Atau yang tidak langsung itu kita mendoakannya. Kita mendoakannya. Nanti di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama adalah ketika seseorang meninggal, kemudian kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wassi' madkhalahu. Itu syafaat. Itu syafaat yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya di dunia itu. Ya. Memohon kepada Allah agar dia diampuni dosanya, diberikan rahmatnya kepadanya. Ayolah ikhwah. Nah, tetapi di akhirat nanti bisa jadi syafaat itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena syafaat yang berlaku itu hanya syafaat datang dari Allah Subhanahu wa taala atau orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Wasyafa'atul mutsbatah, adapun syafaat yang diterima adalah syafaat yang dituntut dari Allah. Maksudnya syafaat yang dimintakan kepada. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Orang yang memberikan syafaat itu dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masyfu'lah, orang yang diberikan syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni, kama qala, orang yang diberikan syafaat, yang diizinkan diberikan syafaat itu Allah ridha dengan perkataannya, dengan amalnya setelah diizinkan oleh Allah. Sebagaimana firman dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, ya. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izinnya? Nanti akan kita lanjutkan sedikit sebelum kita tanya jawab insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.